Bayangkan, niat hati ingin membantu memperbaiki atap rumah, malah terjebak di kamar seorang janda muda yang cantik. Apa yang akan terjadi? Apakah ini takdir? Atau cuma kesialan yang konyol? Simak cerita serunya di bawah ini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, tuliskan shalawat untuk Nabi kita semua di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita ini, pastikan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berbagi cerita yang menghibur. Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi sawah hijau, ada seorang pemuda bernama Darman. Ia adalah tukang serba bisa yang sering diminta bantuan oleh warga desa. Darman bukan hanya ahli dalam memperbaiki rumah, tetapi juga terkenal karena pembawaannya yang ceria dan suka bercanda. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di warung kopi Pak RT bersama teman-temannya, menikmati secangkir kopi panas dan sepiring gorengan. Suasana begitu santai, penuh canda tawa, hingga tiba-tiba seorang wanita muncul dari kejauhan. Semua mata langsung tertuju padanya. Wanita itu adalah Siti, seorang janda muda yang baru saja pindah ke desa tersebut beberapa bulan lalu. Dengan wajah manis dan senyuman yang menyejukkan hati, Siti melangkah ke arah warung. Langkahnya mantap, tetapi jelas ada raut cemas di wajahnya. Assalamualaikum, Mas Darman. Sapanya sambil berdiri di depan warung. Suaranya lembut, tapi cukup jelas untuk membuat Darman tersentak dari gelas kopinya. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Jawab Darman, cepat-cepat berdiri dan menyekat tangan ke celananya. Teman-temannya di warung saling melempar pandang sambil menahan senyum. Siti jarang terlihat di tempat umum, apalagi berbicara dengan pemuda desa. Maka, momen ini menjadi pemandangan langka yang mereka nikmati dengan penuh rasa ingin tahu. Mas, maaf mengganggu, tapi atap rumah saya bocor karena hujan semalam. Airnya masuk sampai ke kamar. Bahkan ada beberapa genting yang jatuh. Kira-kira, Mas Darman bisa bantu memperbaiki nggak? Tanyanya dengan suara penuh harap. Darman menelan ludah, berusaha mengabaikan tatapan teman-temannya yang seolah menyuruhnya menerima tawaran itu secepat mungkin. Dengan senyum percaya diri, Darman menjawab, "Tentu saja, Mbak Siti. Gak usah khawatir. Siang ini saya langsung datang ke rumah panjenengan. Masalah atap, serahkan saja pada ahlinya." Siti tersenyum lega. Ia mengucapkan terima kasih sebelum beranjak pergi. Begitu Siti menghilang dari pandangan, teman-teman Darman langsung menertawainya. "Hati-hati, Dar. Jangan sampai fokusmu ke atap malah pindah ke pemilik rumah." Canda salah satu dari mereka, disambut gelak tawa lainnya. Darman hanya bisa tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala. Meski begitu, dalam hati ia merasa senang. Ini bukan hanya soal membantu Siti, tapi juga kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Hari itu, Darman menyelesaikan sarapannya dengan semangat baru, memikirkan rencana untuk memperbaiki atap rumah Siti. Setelah makan siang, Darman bersiap dengan peralatan kerjanya. Ia membawa tangga, palu, dan sekotak genting baru. Cuaca siang itu cerah, meski awan-awan tipis mulai bergerak pelan di langit. Saat tiba di rumah Siti, wanita itu sudah menunggunya di depan pintu. "Mas Darman, terima kasih sudah datang. Ini, genting-genting yang rusak saya kumpulkan di sini. Semoga bisa diperbaiki ya," katanya sambil menunjuk ke tumpukan genting di samping rumah. "Tenang saja, Mbak. Saya pastikan nanti nggak ada lagi yang bocor," jawab Darman dengan percaya diri. Ia langsung mengangkat tangganya dan memulai pekerjaannya. Siti hanya bisa melihat dari bawah sambil sesekali memberikan arahan. Namun, ada rasa was-was di wajahnya. "Mas Darman, hati-hati ya. Atapnya licin, jangan sampai jatuh," katanya dengan nada khawatir. Darman tersenyum tipis. "Sudah biasa, Mbak. Ini bukan pertama kali saya naik-naik begini. Panjenengan gak usah khawatir," balasnya, mencoba menenangkan. Tapi siapa sangka, rasa percaya dirinya itu segera diuji. Saat sedang memasang genting baru, angin kencang tiba-tiba bertiup, menggoyangkan tubuhnya yang sedang berdiri di atas atap. "Astagfirullah."
serunya sambil memegang erat pinggiran atap. Jantungnya berdegup kencang, sementara Siti di bawah menutup mulutnya karena terkejut. "Mas Darman, turun saja dulu. Anginnya kencang banget," teriak Siti. Darman mengangguk sambil berusaha mencari cara untuk turun dengan aman. Namun, tangga yang ia gunakan sudah terlalu licin karena keringat dan debu. Tak ingin mengambil risiko, Darman memutuskan untuk turun lewat jendela kamar di lantai 2 yang terlihat sedikit terbuka. "Mbak Siti, saya numpang lewat kamar ya. Nanti tangganya saya ambil belakangan," teriaknya sebelum melompat masuk ke jendela. Siti mengangguk meski masih terlihat cemas. "Iya, Mas. Hati-hati ya," jawabnya. Darman berhasil masuk ke kamar dengan selamat. Tapi di sanalah masalah baru dimulai. Begitu masuk ke kamar, Darman tertegun. Ruangan itu rapi dan wangi, dengan tirai berwarna biru muda yang bergerak lembut ditiup angin. Ia melihat beberapa barang pribadi milik Siti yang terletak di meja rias, termasuk sebotol parfum kecil. "Astagfirullah," gumamnya sambil menggelengkan kepala. "Fokus, Dar, fokus." Ia berjalan menuju pintu kamar, berniat keluar secepat mungkin, tetapi saat memutar gagang pintu, ia mendapati pintu itu terkunci. "Loh, kok nggak bisa dibuka?" gumamnya lagi. Ia mencoba beberapa kali, tapi pintu itu tetap tak bergerak. "Mbak Siti, pintu ini terkunci. Tolong bukain," teriaknya. Sayangnya, suara hujan deras di luar membuat Siti tidak mendengar panggilannya. Darman mulai panik. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, mencari cara untuk keluar. Jendela tempat ia masuk terlalu kecil untuk dilewati lagi, dan satu-satunya jalan keluar adalah pintu itu. "Ya Allah, apa-apaan ini? Kalau saya nggak bisa keluar, apa kata orang nanti? Masuk kamar janda terus nggak keluar-keluar. Bisa jadi bahan gosip sekampung," pikirnya. Ia mencoba mengetuk pintu lebih keras sambil terus memanggil nama Siti. Tapi tetap saja, tak ada jawaban. Sementara itu, di luar kamar, Siti sedang sibuk di dapur. Ia mengira Darman masih berada di atap. Jadi ia sama sekali tidak memeriksa keadaan kamar. Setelah beberapa saat, hujan mulai reda, dan beberapa tetangga yang penasaran mulai berdatangan ke rumahnya. Salah satunya adalah Pak Karto, tetangga yang dikenal suka usil. "Mbak Siti, Mas Darman kemana? Tadi saya lihat dia di atas atap," tanya Pak Karto. Siti terkejut mendengar itu. "Loh, bukannya sudah pulang?" tanyanya balik. Tapi sebelum ia sempat menjelaskan lebih lanjut, mereka mendengar suara keras dari atas. "Mbak Siti, tolong, bukain pintunya." Suara Darman akhirnya terdengar dari kamar. Siti langsung berlari ke lantai 2 dengan wajah panik, diikuti oleh Pak Karto yang penasaran. Ia membuka pintu kamar dengan cepat, dan di sanalah Darman berdiri, dengan wajah merah padam karena malu. "Mas Darman, kok bisa di sini?" tanya Siti, setengah bingung dan setengah tertawa. Darman menggaruk kepala sambil mencoba menjelaskan. "Tadi saya turun lewat jendela karena atapnya licin. Tapi ternyata pintunya terkunci dari luar," katanya pelan. Pak Karto yang berdiri di belakang mereka langsung tertawa terbahak-bahak. "Waduh, Mas Darman, ini cerita yang gak bakal saya lupain. Tukang atap profesional kok malah terjebak di kamar janda," candanya. Darman hanya bisa menunduk sambil menghela napas. Ia tahu kejadian ini akan menjadi bahan gosip di desa selama berminggu-minggu. Setelah itu, Siti meminta maaf karena tidak menyadari pintu kamarnya terkunci. "Maaf ya, Mas. Saya benar-benar nggak tahu kalau pintunya ngunci sendiri. Harusnya tadi saya cek dulu," katanya. Darman hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang saya bisa keluar," jawabnya, meski dalam hati ia merasa sangat malu. Sejak kejadian itu, cerita tentang Darman yang terjebak di kamar janda menjadi pembicaraan hangat di desa. Teman-temannya di warung kopi sering menggoda, sementara Pak Karto tak henti-hentinya menambahkan bumbu cerita. Meski begitu, ada satu hal baik yang muncul dari kejadian itu. Darman dan Siti jadi lebih akrab. Mereka sering mengobrol setelah kejadian tersebut,
Dan Darman diam-diam merasa senang. Siapa tahu, mungkin ini semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, pikir Darman sambil tersenyum kecil. Meskipun malu, ia merasa bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah antara dirinya dan Siti. Waktu yang akan menjawab. Itulah cerita kocak Darman, si tukang serba bisa yang apes tapi berhati besar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.